Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Fitri Arizona dari SMP Negeri 1 Samudra, Zulkarnaini Deli Maulana dari SMP Negeri 1 Matangkuli dan Fitriani dari SMP Negeri 1 Matangkuli. Dari kelompok 2 grup guru SMP. Calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 akan menyajikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1.A.5.2. Pembahasan tentang menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyimak agar mendapatkan sedikit ilmu yang berguna. Situasi 3 pembelajaran berdiferensiasi murid SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran SBB. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Pemandu seperti, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain, secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran. Pesan utama. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan/atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide.
Berdasarkan skenario pembelajaran Pak Dudidam tentang iklan, kami akan menjawab 4 pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Mari kita simak jawaban nomor 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berikut ini merupakan kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam sebagai berikut. A. Kesiapan belajar murid adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat murid siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada tiap individu murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. B. Minat murid merupakan suatu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal yang ingin diperoleh. C. Profil murid merupakan data seputar karakteristik setiap murid yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Mengetahui profil peserta didik membantu guru untuk menentukan cara agar murid dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Jawaban nomor 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya sebagai berikut. Poin 1. Kesiapan belajar ada di poin 1 dan poin 6. Adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Poin 2. Minat murid ada di poin 2 dan poin 5. Murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Poin 3. Profil belajar murid ada di poin 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Jawaban nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Berikut ini strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dudidam sebagai berikut. Poin 1. Diferensiasi konten, dengan menyediakan bermacam jenis iklan seperti radio, TV, internet, media cetak. Billboard, DLL. Poin 2. Diferensiasi proses, Pak Dudidam meminta menulis 3-5 iklan yang menarik bagi murid mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun kelompok kecil. Poin 3. Diferensiasi produk. Pak Dudidam membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Jawaban nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Cara guru tersebut melakukan penilaian sebagai berikut. Poin 1. Assessment for learning. Selama proses pembelajaran caranya melalui kegiatan individu, kelompok dan dilanjutkan dengan diskusi serta umpan balik. Proses penilaiannya ada pada skenario poin 1, menanya. Penilaian formatif. Poin 2. Assessment of learning. Penilaian yang dilakukan Pak Dudidam yaitu memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario. Poin 3. Assessment as learning. Penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam terdapat pada poin 2 SD. Poin 4. Berdiskusi. Penilaian formatif. Refleksi kegiatan diskusi analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi SMP. Peristiwa. Kami mengikuti kegiatan diskusi dengan nyaman dan bertukar pikiran dalam menguraikan pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMP. Perasaan. Kami kelompok 2 sangat senang dalam kolaborasi melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan yang dilakukan Pak Dudidam. Pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar. Minat dan profil belajar siswa. Penerapan. Guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai kebutuhan mereka. Kesimpulan. Sebelum menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita implementasikan di dalam kelas, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam memetakan kebutuhan belajar murid yaitu 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Setelah menentukan 3 aspek kebutuhan belajar murid, sebagai pendidik baru kita dapat menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk konten.
Proses atau produk yang akan kita rancang di modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Demikianlah pemaparan singkat dalam ruang kolaborasi modul 2.1 tentang menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMP dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.